saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu bukan teguh, bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, oh Yesus Tuhan, kami mau mengiring Kau terus semua hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Amin.
Yesus Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Oh Tuhan, oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Sungguh Engkau amat baik pada kami Tuhan. Sungguh Engkau amat baik pada kami Yesus Tuhan. Biar kami mau mengiring Engkau Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku sungguh kita akan puja ini mengirimmu. Oh, Tuhan, kami mau mengiring Kau seumur hidup kami Tuhan. Biarlah masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, amin. Ku serahkan padamu,
segala pujian syukur Tuhan kami yang kepada Yesus, supaya Engkau Allah Bapa kami Bapa. Inilah kami akan muji membesarkan nama Tuhan, supaya Engkau Allah hadir setiap pujian kami. Di nama Tuhan Yesus, haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Saya sudah semua bangkit diri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujian mengatakan, Ku beri kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin Tuhan, supaya Engkau yang memberi kemenangan buat kami Tuhan. Terpujilah Engkau Raja Salara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Menangkan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik, kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kuat memuji nama Tuhan? Kita sama puja kita, namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku.
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng lindunganku, Allah yang perkasa. Amin. Oh Tuhan, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkaulah, Engkau yang termulia di dalam bumi surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bagaimana Tuhan? Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tiba saat kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian matakan sakjeke kulon dere Gusti. Sakjeke akun dere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram. Iku Gusti Yesus kamaringi sajeke, sajeke aku dari Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram. Kabaiku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih atas persembahan yang sudah berikan. Sekiranya Tuhan selalu memberkati. Amin. Mari kita siapkan kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan, hatiku tak
gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan menyangga hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, indahnya dekapan
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiam diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu hari demi hari yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur dan kami percaya bahwasanya kejadian kami dahsyat, rancangan-Mu dahsyat luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara ya. Hari ini kita ketemu kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ya, kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Mari kita baca sama-sama ya 3 ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah ketika hatimu gentar. Ya, temanya adalah ketika hatimu apa? Gentar. Siapa di sini yang pernah gentar? Semua. Oh, hanya 1, 2, 3, 4. Semua pernah gentar? Ya, biasanya orang pakai istilah apa? Deg-degan. Hatiku deg-degan. Kapan hari saya pasang status saja. Status di mana ya? Di WhatsApp ya. Hatiku deg-degan, lalu Pak Bodo kalau salah jawab. Yes, Pak Bodo apa siapa ya? Betul ya. Ya memang kalau orang enggak deg-degan ya mati saudara ya. Tapi artinya setiap orang pasti mengalami kegentaran itu saudara. Nah, kegentaran bisa terjadi atas setiap kita. Kegentaran itu bisa terjadi biasanya karena kita melihat apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi itu di luar kemampuan kita. Ya, itu biasanya membuat hati kita gentar. Ya, kalau hati kita gentar lalu kita biarkan itu akan membuat hati kita menjadi ciut, ya, takut, ya. Lalu ketika ketakutan melanda hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Karena seberapa hebatnya kita ketika kita menjadi takut, kekuatan kita itu akan hilang, saudara. Jadi kegentaran biasanya terjadi karena melihat apa yang akan terjadi atau apa yang di depan kita itu di luar kemampuan kita. Sehingga muncullah kegentaran. Nah, hari ini saudara, kalau kita melihat situasi sekarang ini, ya semua orang sebetulnya mengalami kegentaran yang sama. Ya, baik orang kalangan atas maupun orang kalangan bawah, saudara. Kegentaran menghadapi situasi pandemi yang seperti ini, banyak orang menjadi takut, menjadi gentar, ya sehingga mereka pun membatasi aktivitas karena paling tidak ya ketakutan mungkin terkena virus COVID-19, ya karena diberitakan memang ya banyak yang terkena, apalagi Jakarta, ya sekarang di PSBB ya, betul ya. Ya kemarin saya ketemu kakak saya, ya waktu cerita-cerita, ya ini saja bercanda, yuk tak ajak ke Jakarta. Langsung istrinya, Rento, enggak boleh, enggak apa-apa, ke sana enggak usah turun mobil, langsung balik, enggak boleh. Bahkan dia ngomong, itu kalau dia keluar, pulang, mandi, jadi sehari bisa mandi 5 kali. Saudara, bisa bayangkan saudara ya, mandi 5 kali, medok saudara. Ya, tapi benar, kalau keluar dari mana, dari pasar, pulang tuh harus bersihkan, karena apa? Ya ada kegentaran, takut terkena virus. Lalu kegentaran yang lain adalah mungkin bisa gentar karena situasi ekonomi yang sedang terjadi. Ketidakstabilan keadaan. Ya kapan hari saya ngobrol dengan Pak Yus ya. Wah, harganya ini sedang naik. Itu bikin juga beberapa orang mungkin mengalami kegentaran. Ketika harga naik melambung, ya, atau segala pekerjaan mungkin ada banyak, ya,
perusahaan-perusahaan yang harus ditutup, bahkan pengurangan karyawan, otomatis mereka ketika mereka mengalami PHK, mereka kehilangan pegangan untuk hidup mereka. Jadi hari ini ada banyak orang, bukan saja orang di luar sana, anak Tuhan juga mengalami kegentaran dalam hidup. Nah, sama seperti apa yang kita baca pada pagi hari ini, berbicara tentang seorang yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga orang Yahudi, yang waktu itu orang Yahudi ya pada zaman Yusuf, mereka akhirnya tinggal di Mesir. Ya, ketika Yusuf lalu diangkat menjadi raja di Mesir, lalu keluarga Yakub, keluarga Israel itu lalu dibawa ke Mesir dan tinggal di sana. Sekian ratus tahun tinggal di Mesir. Dari mulai Fir'aun yang mengenal Yusuf, menghargai Yusuf, sampai akhirnya muncul juga Fir'aun yang sudah tidak lagi mengenal Yusuf. Sehingga orang Israel pada waktu itu di sana menjadi bangsa budak, ya. Yang tadinya mereka zaman Yusuf diberi satu tempat yang bernama Goshen. Tapi ketika mungkin Yusuf sudah tidak ada, Fir'aun yang mengenal Yusuf sudah tidak ada, muncul Fir'aun yang kejam, akhirnya menjadikan bangsa Israel menjadi budak. Nah, waktu itu dalam ketakutan itu orang tua dari Musa lalu membuang bayi Musa waktu itu di air supaya tidak dibunuh oleh orang Mesir. Dan ketika ditaruh di air lalu ditemukan oleh putri Fir'aun. Jadi Musa adalah dia anak dari keluarga Yahudi, tapi kemudian diambil oleh putri Fir'aun, dididik dengan didikan Mesir. Kalau kita baca di dalam Kisah 7 ayat 22, coba bisa dibuka, Kisah 7 ayat 22 dikatakan, Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Bisa dikeluarkan? Ya, dikatakan dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa karena dia diambil anak oleh putri Fir'aun, pasti dia mendapat fasilitas nomor 1 di Mesir. Mesir pada waktu itu adalah sebuah kerajaan yang besar. Saudara bisa bayangkan, Musa itu diangkat kalau sekarang mungkin oleh presiden, pemimpin negara. Tentu mendapat didikan yang luar biasa, sekolah yang luar biasa. Ya, dikatakan dididik dalam segala hikmat. Semua pendidikan yang ada diberikan juga kepada Musa. Pendidikan mungkin tentang cara berperang, pendidikan mungkin tentang menulis, tentang seperti zaman sekarang mungkin sekolah-sekolah yang terbaik diberikan kepada Musa. Dikatakan sampai ia menjadi seorang yang berkuasa dalam perkataannya, artinya orang yang pintar bicara, berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Orang yang ahli, orang yang luar biasa karena pendidikan. Jadi kalau dilihat Musa ini adalah orang yang punya potensi, betul ya? Iya, pendidikannya tinggi, ya. Itu tidak sembarang, apalagi ini orang Yahudi, orang bangsa budak, lalu bisa mengenyam pendidikan seperti itu hanya Musa yang alami. Musa punya potensi yang luar biasa. Apalagi mungkin dia biasanya kalau anak raja pasti dididik di mungkin sekolah-sekolah ketentaraan untuk mempersiapkan mereka paling tidak menjadi pejabat negara. Biasanya nanti seorang anak raja dia akan meneruskan paling tidak. Ya kalau ini mungkin bukan anak langsung, paling tidak dia juga sama dengan saudara-saudara dari Fir'aun yang lain dididik untuk apa? Pendidikan yang melatih mereka untuk menjadi pemimpin. Sehingga dikatakan Musa, dia berkuasa dalam
perkataan dan perbuatannya. Ahli, luar biasa, dilatih, punya potensi yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita lihat, saudara, di ayat ini kita melihat, saudara, ayat 13 tadi di dalam Keluaran dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ketika Tuhan mendengar jeritan orang Israel, lalu Tuhan hendak menjawabnya, dan Tuhan mencari orang yang akan dipilih menjadi pemimpin orang Israel untuk membawa keluar Israel dari Mesir. Lalu Tuhan mendapatkan seorang yang bernama Musa, yang tadi dikatakan yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, yang punya pendidikan cukup tinggi, luar biasa. Tetapi ketika Tuhan mendapatkan Musa dan Tuhan panggil Musa, ternyata dikatakan di sini Musa bertanya kepada Tuhan, dan kalau kita baca Keluaran pasal yang ketiga waktu itu, Musa mengalami kegentaran. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan nanti kalau aku datang kepada orang Israel, apa yang harus aku omong? Gentar hatinya, takut hatinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata pendidikan yang tinggi tidak cukup kadang-kala menolong orang untuk terhindar dari kegentaran. Semua orang bisa mengalami kegentaran, ya. Orang yang di atas, orang yang di bawah sama. Semua bisa mengalami gentar. Deg-deg kan. Rasanya orang gentar biasanya apa yang dirasakan, saudara? Apa yang dirasakan orang gentar? Khawatir, apalagi? Wedi, oh gentar, khawatir, wedi. Apalagi orang gentar biasanya apa yang dirasakan? Nggak pengen makan jadi nggak enak, gitu ya. Apalagi tidur nggak bisa tidur, badan meriang, betul nggak? Apalagi nervous itu grogi. Ada orang gentar kadang-kala ke belakang terus, ya enggak? Saudara kalau pernah enggak mau pelayanan yang WL, mau WL, rasanya pengen ke belakang terus. Atau mau nyampaikan firman Tuhan, saya ya kadang-kala ngalami, saudara, ya. Ya biasanya kalau di luar, kebetulan pelayanan, satu kali saya pelayanan waktu di Kalimantan itu, saudara. Waduh, gerejanya tuh gede banget, saudara. Gereja dari Pak Samuel, pendeta tanpa air mata itu. Waduh, itu ibadahnya jam 9. Saya jam 3 pagi sudah bangun. Nggak bisa tidur-tidur lagi. AC saya matikan, kedinginan. Saya tinggalnya di gereja itu ada kamar, sudah kayak hotel gitu. Saya lagi-lagi ke belakang. Akhirnya untuk mengusir rasa nervous, saya pakai sepatu, saya lari-lari, sudah. Tapi begitu balik ya masih mau ibadah gitu, bola-balik ke belakang. Aduh, rasanya jane ora mules tapi kok jadi mules, saudara. Ya. Kita kadang-kadang ngalami gitu, grogi. Ya. Jadi apa ya? Aduh, enggak pede. Coba ada di sini mungkin yang kalau mau pelayanan, biasanya kalau pelayanan perayaan gitu ya, Natal, lalu kita ngundang lurah, ngundang orang sekitar kita, kan jumlah semakin banyak. Ayo, biasanya mau pelayanan kan rodok beda, saudara ya. Waduh, rasanya lihat dari rumah itu begitu mau berangkat saja sudah mungkin lihat kaca itu 10 kali. Wah, sudah mantep. Nanti mau berangkat lagi. Wah, karena apa? Nervous, grogi. Ya, kadang-kala kita bisa ngalami gentar, sudah latihan loh, tapi yo gentar. Sama Musa ini diperhadapkan ini satu tugas yang besar, membawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Dan yang dihadapi adalah tentara Mesir. Yang waktu itu tentara Mesir adalah suatu negara yang punya kekuatan yang luar biasa. Bagaimana harus melawan tentara Mesir? Sangat sulit.
Apalagi ini bangsa budak, nggak bisa perang, nggak bisa ya budak, mental budak. Betapa susahnya Musa, saudara. Gentar hatinya. Ya. Apa yang digentarkan oleh Musa, saudara? Kalau sudah baca, ya, coba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 24. Kisah Rasul pasal 7 ayat 24. Ya. Ayat 23 ya, atau mulai ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu itu, waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi meskipun Musa dididik oleh orang Mesir, tapi Musa tahu dia itu sebetulnya bukan orang Mesir. Dia tahu bahwa dia orang Yahudi. Mungkin juga dengar bagaimana orang mungkin cerita tentang masa lalunya. Oh, kamu diambil di air waktu putri Mesir mandi, kamu itu bukan orang Mesir, kamu keturunan orang Yahudi. Mungkin itu, saudara. Jadi dia tahu, lalu ketika dia melihat ada orang Israel yang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu dia berusaha untuk menolong dan membela karena dia berpikir orang Israel itu saudaranya. Ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Jadi rupanya Musa ini dia dipilih oleh Tuhan, tetapi waktu itu dia belum diterima oleh saudara-saudaranya. Tidak ada yang mendukung. Biasanya kita gentar itu karena kita merasa sendiri. Kita merasa ketika kita menghadapi persoalan, lalu kita merasa aku dewean. Nggak ada yang mendukung. Ya, nggak ada yang menolong. Gak ada yang kasih support, itu bisa gentar loh, saudara. Ya. Kita akan bisa gampang sekali gentar ketika kita merasa tidak ada dukungan, tidak ada support, tidak ada yang memperhatikan. Sama seperti Musa, dia merasa bahkan orang-orang yang akan dibelanya tidak menerima dia. Ya, nah, nanti kita lihat di sini bahkan ya. Ayat 28 ayat yang ke-27 tadi dikatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Bahkan saudaranya sendiri berkata, atau orang Israel yang akan dipimpinnya berkata, siapa yang pilih kamu? Wah, gak gampang, saudara, ya. Ketika kita menghadapi persoalan lalu kita merasa tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mensupport, biasanya bisa muncul gentar. Ya, biasanya apalagi kalau merasa lonely itu apa ya? Kesepian, sendiri. Bek sopo ya? Sopo sing iso nulung aku? Nah, muncul kegentaran. Yang kedua, kegentaran Musa itu karena apa, saudara? Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Coba buka, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Berbunyi apa?
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa merasa gentar karena dia tahu dia menerima satu tugas yang besar. Dia merasa, aku ini siapa? Dia merasa tidak berpengalaman meskipun dia sudah dididik dengan luar biasa. Tapi pada waktu itu dia melihat ini satu pekerjaan yang besar di luar kemampuanku, di luar kebisaanku. Lalu dia merasa, bagaimana aku melakukan pekerjaan ini? Siapa aku ini? Maka aku menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Biasanya kegentaran itu terjadi karena kita merasa kurang mampu. Yang tadi biasanya karena kita mungkin merasa tidak ada yang mendukung. Yang kedua biasanya karena kita merasa kita tidak mampu atau tidak punya pengalaman. Pernah enggak saudara? Saudara mau pergi ke satu kota tapi saudara belum pernah ke kota itu. Pernah enggak? Biasanya bagaimana? Aduh, nanti piye ya? Saya kalau gitu biasanya, kalau zaman sekarang enak saudara ya, pakai GPS gampang. Wah nanti ke sini. Tapi kalau zaman dulu nggak ada GPS, ya ke sana, ya bisa tersesat. Nggak ngerti ke utara, timur, barat, selatan, bisa gentar juga, bisa takut juga saudara. Nah, Musa sama ini gentar, gak ada orang yang mendukung. Yang kedua, dia merasa bahwa dia kurang mampu, tidak punya pengalaman meskipun dia sudah dididik dengan didikan yang luar biasa. Tapi itu kan baru pendidikan, baru teori. Dia belum punya pengalaman sama sekali untuk memimpin, apalagi memimpin bangsa Israel. Lalu menghadap Fir'aun, menghadapi bangsa Mesir. Karena merasa tidak mampu. Lalu ketika Musa gentar, ya, tadi Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang yang salah berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Waktu Musa gentar, Musa datang kepada Tuhan, Musa bingung, dia tanya Tuhan, nanti piye? Nek mereka tanya sopo sing ngutus kowe, bagaimana? Apa yang harus aku jawab? Ini intinya Musa sedang apa saudara? Musa itu sedang berusaha mendapatkan jaminan untuk apa? Membuat dia berani kemudian melangkah maju dan melakukan pekerjaan itu, panggilan Tuhan. Dia minta jaminan, nanti kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu, lalu aku jawabnya bagaimana? Musa sedang berusaha mendapatkan sebuah jaminan. Nah saudara, kadang-kala memang hidup itu seperti itu saudara. Untuk kita mengatasi kegentaran, kita perlu mengerti, biasanya kita butuh jaminan. Jaminan diberikan tujuannya supaya apa? Supaya apa saudara? Ada rasa aman, betul ya? Aman, tidak was-was. Ya, bicara tentang jaminan ini biasanya hubungannya sama apa saudara? Contoh, kalau ada bank, saudara mau pinjam uang ke bank, pinjam uang 100 juta. Lalu ketika saudara pinjam, apakah bank bisa langsung 100 juta ya tak pinjemi saja, begitu saja? Tidak. Harus apa saudara? Harus ada yang dijaminkan, yang mungkin nilainya lebih besar dari pinjaman kita, betul? Kenapa? Karena itu menjadi aman bagi bank untuk melepaskan uang 100 juta. Artinya kalau nanti orang yang dipinjami 100 juta tidak bisa mengembalikan, paling tidak ada harta yang bisa diambil bank untuk apa? Untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan oleh bank. Betul? Bank ada rasa aman. Makanya bank minta jaminan. Apa jaminanmu? Aku berikan.
Nah, jaminan kadangkala dibutuhkan untuk apa? Untuk supaya kita yakin, kita tahu, muncul keberanian, muncul rasa aman, mantap untuk kita melangkah ke depan. Segala sesuatu kadangkala kalau kita lihat semua butuh jaminan. Ya, jaminan seperti Musa. Musa butuh jaminan untuk dia melangkah maju, membebaskan bangsa Israel. Bicara tentang jaminan, ya. Orang segala sesuatu butuh jaminan. Orang kalau mau pacaran butuh jaminan enggak? Saya mikir ya, pacaran saja butuh jaminan loh. Ya, pacaran itu kan bukan hanya sekedar ketemu, senang, pacaran, gitu kan? Ya, biasanya ya kalau anak-anak muda biasanya masih apa ya, ada yang dikatakan cinta monyet, ya. Lihat itu baru senang, tapi pacaran yang sehat itu harus ada jaminan. Apa jaminannya? Yakin bahwa calon pasangannya itu setia. Kalau mau pacaran harus ada jaminan itu, harus setia. Mau enggak kalau saudara ya yang masih muda gini pacaran lalu pacar Anda tidak setia? Mau enggak? Saya tanya sama yang muda-muda. Mas Danur, mana Mas Danur? Mas Danur, mau nggak Mas Danur? Kalau kamu pacaran lalu pacarmu tidak setia, nggak mau. Jadi engkau harus ada jaminan pacarmu setia baru ngomong pacaran ya, betul ya? Iya, pacaran butuh jaminan setia. Ngopo pacaran dengan orang yang nggak setia? Satu, selain setia apalagi orang pacaran butuh jaminannya? Apa saudara? Wih, mantap penghasilannya, betul saudara. Jangan mau cinta-cinta, emangnya mau makan cinta? Juga mau makan. Paling tidak kalau sekarang pun mungkin belum punya penghasilan, paling tidak kita ngerti karakter orang itu. Oh, orang ini setia, orang ini pekerja keras, orang ini orang yang rajin. Itu jadi jaminan nanti kalau dia cari kerja, dia dapat kerja, pasti dia akan sukses. Jaminan pacaran. Jangan kau lihat omongnya malas, keset, dablek. Enggak ada jaminan untuk apa? Untuk engkau berhasil. Jangan pacaran. Iya, jangan main-main. Ayu nek keset. Nanti tiap hari makan hati. Nek hati tenan enak saudara ya. Tapi ya ada banyak kan nanti begitu nikah baru kelihatan. Wah, ternyata keset. Masak ndak bisa, kerja ndak bisa, apalagi nyapu ndak iso, ngerawat anak ndak iso. Ada nggak orang seperti itu, saudara? Oh ada saudara. Nikah semua yang ngerjakan suaminya, masak air biar mateng suaminya, masak nasi suaminya, punya anak mandikan anak suaminya, apalagi bersihin ngepel nyapu suaminya. Istrinya kalau zaman sekarang sibuk pegang HP, hanya bisa buka HP. Kira-kira mau enggak cowok-cowok pacarmu seperti ini? Makan hati, minumnya teh botol sosro. Nek minumnya teh botol sosro, puji Tuhan, enggak ada duit sing tuku minuman, saudara. Nah, artinya pacaran pun butuh jaminan, saudara. Jangan sekedar aku seneng, enggak. Lihat karakternya, itu akan jadi jaminan nanti keluargamu akan bahagia. Cari yang karakternya baik, apalagi kita anak-anak Tuhan, cari yang rohaninya mantap. Jangan cari sekedar cantik tapi rohaninya enggak mantap, sama nanti makan hati. Sebab nanti kalau nanti kalian hidup bersama, gesekan bisa terjadi. Wah, kalau rohaninya nggak mantap, wah itu kalian yang mungkin sudah rohaninya baik, digandoli terus abot hidup saudara. Ya,
Apalagi saat menghadapi pergumulan. Susah untuk sehati, berdoa, bergumul, susah. Nggak punya pemahaman yang sama. Jadi pacaran saja butuh jaminan. Apalagi menikah, mau menikah, butuh jaminan loh saudara. Ini calon suamiku, ini benar-benar pilihan bukan ya? Itu kan butuh jaminan. Tadi setia, punya kemampuan, seimbang ya. Kadang-kala kita kan butuh pacar, jodoh kita juga seimbang. Seimbang itu artinya saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau hanya satu yang berperan, satunya sama sekali berat, satunya tidak berperan. Bekerja perlu jaminan. Kalau saudara mau bekerja kan nggak asal loh. Pokoknya aku mau kerjalah, apa saja, enggak. Biasanya apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa dipegang atau punya ijazah yang baik atau punya kemampuan yang baik, kita bekerja pasti kita akan mencari perusahaan yang bonafit, betul ya? Ya. Yang gajinya jelas. Perlu jaminan sehingga nanti kalau saya kerja di situ, saya sudah invest waktu di situ, saya sudah invest tenaga di situ, saya akan mendapatkan sesuatu yang pas. Perlu ada jaminan. Orang kerja karena kadang-kala orang menerima pegawai pun perlu jaminan. Jaminannya apa? Biasanya orang bisa, oh ini yang nganter ke sini si A, saya maunya punya perusahaan. Lalu ada si A nyampaikan ke saya, ini bisa nggak jadi karyawan? Biasanya karyawan bisa diterima salah satunya karena referensi, betul ya? Oh si A referensi, kalau si A referensi itu pasti baik orangnya karena saya tahu oh kondisinya si A ini orang yang baik. Paling tidak itu jadi jaminan, ya. Orang bekerja juga ada jaminan yang apa? Modal, uang. Itu jadi jaminan supaya apa? Mantap, mau melangkah mantap, mau berjalan, mau berusaha mantap, ada jaminan. Ada jaminan yang lain, kepercayaan, mungkin bisa saja tanpa modal. Tapi engkau menjadi orang yang dipercaya, itu jaminan untuk apa? Engkau juga bisa melangkah maju dengan mantap. Kalau sudah tidak ada modal, tidak ada jaminan, tidak ada kemampuan, ya sudah selesai. Betul nggak? Iya, semua butuh juga salah satunya kepercayaan. Dipercaya orang. Mungkin saudara, aku orang dua apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa dipercaya orang. Ada banyak orang yang notabene orang yang biasa tetapi akhirnya menjadi orang yang luar biasa bukan karena dia keturunan orang kaya, tetapi karena orang itu adalah orang yang dapat dipercaya. Akhirnya nanti bos bisa mempercayakan banyak hal. Tapi begitu dipercaya satu pekerjaan saja nggak selesai, sudah 2 kali nggak selesai, 3 kali amburadul, kira-kira keempat kali bagaimana? Ganti orang pasti, betul? Ya, kepercayaan itu penting. Dalam bekerja, dalam kuliah, belajar, perlu nggak jaminan? Perlu. Saudara kalau daftar sekolah contoh, pasti akan ditanyakan orang tuanya, betul ya? Mungkin pekerjaan orang tua. Karena bagi sekolah, bagi tempat kuliah juga perlu ada jaminan siapa nanti yang bayar ini. Kalau mungkin SD, SMP, SMA negeri gratis. Enak ya yang sekolah negeri ya. Enak enggak? Iya. Kris ini dari SD negeri terus ya Dek ya. Lumayan saudara. Gratis terus saudara. Tapi begitu sekolah yang mungkin mahal, kuliah butuh biaya enggak? Perlu apa? Jaminan. Dari sekolah pasti akan tanya. Orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua. Kalau nggak ada orang tua, walinya siapa? Dalam Tuhan, saudara, sama. Kalau engkau mau melangkah, bahkan engkau mungkin mendapat dorongan Tuhan untuk melakukan sesuatu, engkau perlu jaminan.
Jangan melangkah tanpa jaminan. Musa sama, Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih jaminanku nanti kalau mereka tanya siapa sing ngutus kamu? Oh, tiba-tiba kok datang langsung ujuk-ujuk ngomong, aku ini jadi pemimpin kamu, sapa kowe? Musa perlu pegangan yang jadi jaminan dia. Apa yang Tuhan berikan sebagai jaminan kepada Musa? Yang pertama, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, ya, pasal 3 ini, ayat yang ke-14, dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepada kamu. Yang pertama jaminannya adalah Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa, aku adalah aku. Bagi orang Ibrani nama itu memiliki makna penting. Nama bagi orang Ibrani menunjukkan sifat dan karakter. Allah memperkenalkan namanya kepada Musa, Allah sedang menunjukkan sifat dan karakternya kepada Musa supaya Musa mengenal siapa Allahnya. Bahwa aku adalah aku, dialah Allah yang tidak perlu yang lain, cukup Allah itu, dialah Allah yang menjadi penjamin yang pasti. Aku adalah yang aku ada sejak awal, akulah pencipta segala sesuatu, aku yang awal dan yang akhir, aku yang mengatasi segala sesuatu, aku adalah aku. I am who I am. Allah yang tidak perlu yang lain, Allah yang tidak bergantung kepada yang lain, Allah yang tidak dipengaruhi oleh yang lain, Allah yang tidak terpengaruhi oleh kondisi apapun. Aku adalah yang aku ada. Kondisi bisa berubah, Allah berkata aku yang aku ada dan aku tetap aku. Keadaan boleh tidak baik, Tuhan tetap berkata aku yang adalah aku. Dan itu yang diperkenalkan kepada Musa oleh Tuhan sebagai jaminan Musa untuk Musa melangkah. Jaminan yang diberikan adalah Tuhan memperkenalkan namanya. Tidak perlu ada yang lain. Jaminannya adalah Tuhan. Saudara, dalam hidup ini saudara harus yakin apa yang jadi jaminan hidupmu. Harus pasti. Ketika engkau tidak tahu yakin apa jadi jaminanmu, engkau akan takut dan engkau tidak akan berani melangkah. Tapi kalau engkau tahu jaminanmu Tuhan, Tuhan yang berjalan bersamaku, Tuhan yang berjalan melangkah bersamaku, Tuhan yang sudah memilih aku, Tuhan yang pasti akan menyertai aku, paling tidak itu akan menolong saudara berani dalam melangkah. Ketika Petrus mau berjalan di atas air, apa jaminannya? Jaminannya adalah Tuhan berkata, Petrus kemarilah berjalan di atas air. Ketika Petrus dengar itu, maka dia berani melangkah. Sebelum dia mendengar jaminan itu, dia tidak berani. Dia hanya tetap berada di kapal, dia hanya punya keinginan, aku mau berjalan di atas air. Tapi dia kemudian berani melangkah berjalan di atas air ketika dia mendengar Tuhan sendiri berkata, berjalan. Jaminannya adalah Tuhan sendiri. Dalam hidup ini, yang paling utama, jadikan Tuhan sebagai jaminan hidupmu. Dia tidak pernah goyah. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Jangan meletakkan hidupmu kepada harta, kepada hal yang lain. Bisa berubah. Jangan jaminan hidupmu orang tuamu bisa berubah. Bahkan mungkin teman kolegamu bisa saja berubah hatinya. Tapi Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah dan dia punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dia jaminan kita. Oh, itu yang membuat Musa yakin. Oh iya, siap. Tuhan berkata, aku adalah aku yang mengutus kamu. Aku adalah aku. I am who I am. Nah, kalau bisa diterjemahkan yang lain, kata aku adalah bisa berkata, aku adalah masa depanmu. Aku adalah kekuatanmu. Aku adalah pelindungmu. Aku adalah penolongmu. Aku adalah apa?
temanmu, sahabatmu. Dia berkata, I am, bukan aku memiliki. Bisa saja ya. I have bukan, tapi Tuhan berkata I am. Aku adalah, bukan aku memiliki. Aku memiliki damai, aku memiliki sukacita. Bisa saja dia punya sukacita tapi tidak diberikan kepada kita. Tapi dia berkata, aku adalah sukacita. Kalau engkau menjadikan aku jaminan, sukacita itu pasti menjadi milikmu. Haleluya, amin. Jaminan pasti adalah Tuhan. Apalagi saudara, kalau saudara tahu saudara dipanggil Tuhan untuk satu tugas, percayalah kalau Tuhan yang memanggil, dialah jaminannya. Panggilan Tuhan itu bukan bicara tentang pelayanan saja. Bukankah panggilan Tuhan itu macam-macam kepada setiap orang. Ada orang yang dipanggil memang melayani sebagai pendeta. Ada orang yang dipanggil melayani Tuhan bukan saja di mimbar sebagai pendeta, tapi melayani sebagai guru, melayani sebagai karyawan, melayani sebagai pengusaha, melayani Tuhan sebagai banyak pelayanan yang lain di mana Tuhan panggil saudara. Tidak semua harus dipanggil menjadi hamba Tuhan pendeta, tidak. Tapi mungkin juga saudara dipanggil sebagai pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha. Maka ketika engkau tahu Tuhan panggil hidupmu menjadi seorang pengusaha, seorang pengerja, percayalah Tuhan yang sudah memanggil dia akan memberikan jaminan. Jaminannya apa? Penyertaannya itulah jaminan. Dia sendiri itulah jaminan. Sehingga kalau saudara berjalan dalam panggilannya, saya percaya dia yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Nah, persoalannya saudara sudah tahu belum panggilan saudara apa? Kalau saudara tahu, panggilanku ini. Aku dipanggil Tuhan sebagai karyawan. Ya, saudara harus yakin pasti Tuhan akan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk aku. Aku dipanggil sebagai pengusaha, percayalah Tuhan akan berikan jaminannya. Dia sendiri menjadi penjamin. Kau akan dipertemukan dengan orang-orang kunci untuk apa? Untuk usahamu. Ketika engkau dipanggil Tuhan dan menjadikan dia jaminannya, maka seperti Musa itu membuat engkau mantap melangkah. Mari lewat hidup kita seperti Musa. Ketika Musa gentar, Tuhan berkata, aku adalah aku. Jadikan Tuhan jaminan saudara. Dan bukan hanya itu, ayat berikutnya dikatakan saudara, ayat yang ke 15 dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan mengingatkan Musa kepada perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya Tuhan memperkenalkan aku adalah aku, tapi dia juga berkata, aku adalah Allah perjanjian. Karena bicara tentang Abraham, Ishak dan Yakub itulah bapak-bapak perjanjian. Tuhan berkata, aku adalah perjanjian. Perjanjian di sini bukan perjanjian kontrak, bukan. Kalau kontrak kan dua pihak. Kalau ada kontrak berarti A dengan B, dua pihak mengadakan yuk kita bikin perjanjian, bukan. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian, sebuah perjanjian anugerah. Ya, perjanjian ini dalam bahasa Ibrani memakai kata amar atau memakai kata berit, dalam bahasa Ibrani. Perjanjian bukan janji. Kalau janji itu amar. Artinya berbeda. Perjanjian Allah adalah Allah memberitahukan sesuatu kepada umatnya. Allah menyatakan akan menyalurkan kedaulatan dan kasih-Nya sebagai jaminan kepada orang yang dipilihnya tanpa melibatkan orang yang dipilihnya. Jadi murni itu Allah berkata, ini loh aku akan berikan kepadamu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu mampu, tapi Allah memberikan.
Harusnya biasanya perjanjian itu harus equal atau sama. Ya, kalau perjanjian jual beli, yang satu menjual, yang satu membeli, timbullah perjanjian jual beli. Artinya harus sama, yang satu punya barang, yang satu punya uang untuk membeli. Tapi perjanjian yang Allah ini perjanjian yang tidak equal, yang satu berkuasa dan sangat berkuasa, yang satunya sangat tidak berkuasa, manusia. Itulah perjanjian yang Tuhan buat, dan Tuhan berkata, aku adalah Allah yang setia dengan perjanjianku yang pernah kubuat atas Abraham, Ishak, Yakub. Allah bukan sekedar Allah yang ngomong, tapi Allah pasti akan melakukan apa yang dikatakan. Itulah perjanjian. Jadi yang kedua yang menjadi jaminannya apa? Perjanjian Tuhan. Mari kita hidup dalam perjanjian. Perjanjiannya Tuhan. Kalau kita menghadapi sesuatu, lihat kembali. Dia Allah yang sudah memberikan perjanjiannya menjadi jaminan kepada kita. Kepada Abraham, dia berikan janjinya, perjanjiannya. Engkau akan jadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini terus perjanjian itu masih terjadi, saudara. Ya, lihat bangsa Israel sekarang. Bangsa-bangsa mulai mengerti, sangat membutuhkan bangsa yang kecil yang dibenci ini, saudara. Ya, sekarang Uni Eropa, Uni Arab, bahkan yang terakhir apa yang kemarin saya posting, Sudan, itu negara lalu kalau hari ini mengikat perjanjian dengan Israel, karena janji Tuhan loh, tidak pernah berhenti, tidak pernah batal yang Tuhan katakan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Hari ini kalau engkau tahu perjanjian Tuhan, apalagi di salib, ini perjanjian kasih karunia-Nya, dia ingin menyatakan kasih-Nya tidak terbatas untuk saudara. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sendiri jaminannya, perjanjiannya juga itu jaminan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Pemain musik maju ke depan, kita akan berdoa. Dengan hati bersyukur, ya, kan pujian ini. Dengan hati dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Oh, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini, oh kini
Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. yang lemah Berkata ku kuat dan yang miskin, berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Biar musik mengalun dengan lembut, saudara. Kalau hatimu sekarang gentar karena mungkin menghadapi satu pekerjaan atau satu proyek yang besar atau satu masalah yang besar, mari hari ini Tuhan ingin berkata, jangan jadikan yang lain menjadi jaminan. Jadikan dirinya, yaitu Allah saja, menjadi jaminan atas hidupmu. Jadikan perjanjiannya itu jaminan atas hidupmu. Untuk memantap berjalan, untuk memantap melangkah. Memang kadang-kadang kita sering diperhadapkan dengan kegentaran, ketakutan yang terjadi hari ini, tapi Tuhan mengingatkan atas hidupmu. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Itulah jaminan yang luar biasa. Dia memberikan anaknya, dia memberikan dirinya untuk saudara dan saya, supaya saudara yang lemah bisa berkata, aku kuat. Saudara yang miskin bisa berkata, aku kaya, aku diberkati. Akan terjadi pembalikan keadaan ketika engkau tahu apa yang menjadi jaminan hidupmu. Tidak tetap dalam lemah, tidak tetap dalam kemiskinan. Biarlah kita tetap bersyukur karena perbuatannya yang luar biasa atas kita semua. Oh, dengan hati bersyukur. Oh, dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur diberikan karena anaknya. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya. Amin. Pada katakan, kini yang lemah berkata, ku kuat. Kini jangan terus terintimidasi. Bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya. Amin. Pada kini yang lemah berkata, ku kuat. Sekarang Tuhan, kami tahu jaminan hidup kami. Yes. Yang miskin berkata, aku kaya. Berkata, ku kaya. Tuhan jaminanmu. Amin. Ada sekali lagi katakan, gini yang lemah berkata, ini yang lemah berkata, ku kuat. Amin. Dan yang miskin berkata, ku kaya
karena perbuatannya pada kita. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Inna namaya narala lamaya nalamu, Inna narala maya bo, Inna narala lamaya narala lamaya narala lamaya nalamu. Engkau jaminan hidupku Tuhan, Engkau jaminan masa depanku Tuhan, Engkau jaminan anak-anakku Tuhan, Engkau jaminan bagi hidupku ya Allah. Engkau jaminan yang membuatku kuat, Engkau jaminan yang memberkati kami. Haleluya. Oh, kami percaya tidak ada yang akan meminta-minta, tapi memberkati, sebab Tuhan jaminan kami. Engkau jaminan sukses pekerjaan kami, Engkau jaminan anak-anak kami diberkati, masa depan anak-anak kami diberkati. Engkau jaminan mereka, Engkau jaminan kesuksesan pekerjaan mereka. Oh haleluya. Oh kami percaya Tuhan juga jaminan untuk keluarga anak-anak kami di masa yang akan datang, menjadi keluarga yang diberkati di dalam nama Yesus. Lama-lama ya nama-lama sandana. Kami percaya Engkau jaminan kami yang pasti Tuhan, yang tidak berubah, yang tidak goyah, yang tidak pudar oleh waktu, yang tidak dikuasai oleh keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Situasi seperti ini kami butuh jaminan Tuhan, hidup kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, Engkaulah garansi bagi hidup kami. Engkau jaminan bagi masa depan kami, yang membuat kaki kami terus tegak berdiri dan tidak goyah. Untuk gereja ini Tuhan, Engkau jaminan atas gereja ini. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya. Dan kalau Engkau sudah bekerja, kami percaya Engkau sempurna melakukannya Tuhan. Engkau sempurna melakukannya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu. Dalam pekerjaan mereka Engkau jaminan, keluarga masa depan mereka Engkau jaminan. Bahkan mungkin biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak-anak Engkau pun jaminan bagi kami semua. Kami tidak akan takut, kami percaya Engkau jaminan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami akan berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
kemuliaan hanya bagi Kami bersyukur buat hari ini, firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa sesungguhnya jaminan bagi kami adalah Engkau sendiri Allahku. Engkau dan perjanjian-Mu adalah jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat menatapi masa depan. Kami menjadi orang kuat terus melangkah menuju apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk gereja-Mu. Engkaulah yang menjadi jaminan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami percaya juga memberkati setiap jemaat yang hadir hari ini. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Mari saudara, sebelum kita akhiri, angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, berkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu serta pelayanmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta, kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus dalam kuasanya akan menyertai engkau dari hari lepas ke hari sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin.